Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perhatikan ini bisa gabung ya, IF 21A sampai D. Tapi hanya 26 orang yang hadir, 25. Oke, nggak apa-apa. Untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan pembahasan untuk MySQL database. Sebelumnya sudah sampai ke modul select atau read data. Hari ini kita akan lanjut untuk membahas fungsi update ya. Cuma sebelum saya bahas ke sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi sebelumnya? Sebelumnya kita sudah sampai ke tadi. Oke, kita sudah sampai sini ya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita bisa lihat data. Oke, kita bisa lihat data, terus kita bisa tambah data gitu ya. Ini proses insert di sini. Kemudian kalau sudah ada datanya di database, kita bisa lihat datanya. Oke, sampai menampilkan data, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Silahkan. Jadi jangan sampai kayak kemarin ya, udah bahas select, di grup baru ada yang nanya ngomongin cara insert data, ya kan ketinggalan jauh. Udah pasti ketinggalan itu, karena kita sudah membahas cara membaca data, ini baru bertanya bagaimana insert data, gagal terus gitu ya. Silakan jika ada yang bermasalah atau ada yang belum paham, ditanyakan. Tidak ada, paham semua ya. Oke, ini saya record, jadi nanti kalau presentasi final project, saya tanya ada yang nggak bisa, saya punya buktinya, kalian tidak ada yang bertanya dan menyatakan sudah bisa semua ya, sudah paham semua. Oke, jadi kalau saya tanya kalian nggak paham, nah berarti kemana waktu kuliah gitu ya. Karena saya punya recordnya, nggak ada yang bertanya, berarti artinya kalau nggak ada yang bertanya, semuanya paham. Oke, kita lanjut. Yang ketiga dari proses manipulasi database setelah create atau insert, read atau select kemarin. Yang ketiga adalah update. Jadi hari ini kita akan bahas update. Mudah-mudahan sama delete keburu juga, jadi CRUD selesai. Create, read, update, delete. Insert, select, update, dan delete. Oke, jadi update ini merupakan fitur yang umum ada dalam sebuah manipulasi data. Gitu ya. Jadi kita fitur yang pertama tambah data, kemudian bisa lihat data. Nah, setelah bisa melihat data ini, fitur umum yang biasanya muncul, yang lumrahnya muncul pada sebuah data adalah pilihan untuk mengupdate atau mengedit. Karena bisa saja ada field atau data yang memang tidak sesuai atau salah input begitu ya. Maka secara umum atau lumrahnya itu ada fitur untuk edit atau update gitu ya. Oke, cara kerjanya kalau update ini menggabungkan beberapa query ya. Jadi kalau kemarin proses insert, nah ini query-nya insert into gitu ya. Kemudian select, query-nya select from, nama tabel. Nah, update ini query-nya sebenarnya simpel. Mirip gitu ya, update, nama tabel, set, field-nya apa, mau diisi apa, kemudian key-nya apa, where ID berapa gitu ya, key-nya apa. Nah, ini query-nya. Cuman dalam perjalanannya atau prosesnya, dalam sebuah manipulasi data, yang apalagi yang sudah dibentuk seperti ini, tabel seperti ini, itu nggak bisa langsung seperti itu.
Jadi yang pertama dilakukan adalah update ya, update atau edit data. Yang pertama dilakukan kalau bentuknya seperti ini, gitu ya, sudah bentuk tabel seperti ini, biasanya itu ya lumrahnya, meskipun cara memilih data untuk diupdate itu bermacam-macam, ada yang isi form terus klik edit data tersebut. Nah, cuman yang paling efektif adalah ini, dalam tabel itu biasanya itu diberikan sebuah opsi di sininya di pojoknya ya, bisa opsi delete atau hapus lumrahnya gitu ya. Jadi dalam setiap data ini kita bisa tambahkan sebuah opsi gitu, opsi untuk delete atau hapus, update atau hapus. Yang pertama untuk opsi update, dan membuat opsi ini kita bisa membuat dengan sebuah link gitu ya. Sebetulnya bentuknya sebuah link, cuman kadang ada yang bentuknya teks atau ada yang dibuat dengan image atau gambar. Jadi simpelnya ini adalah link untuk fitur update. Jadi kemarin kalau awalnya seperti ini gitu ya, data awalnya itu kan kayak gini. Nah, ada opsi. Nah, kita bisa tambahkan opsi di pojoknya, misalkan gitu ya. Kita bisa tambahkan opsi untuk update atau delete ya. Ini di file select.php, dilihat data. Nah, untuk simpelnya sebetulnya itu kita membuat sebuah link. Di sini kita membuat sebuah link di mana kita akan membuka sebuah form gitu ya, yang isinya adalah data yang kita pilih. Misalkan kita pilih data nomor 1, diklik update gitu ya. Ini saya refresh, saya klik update, misalkan seperti itu. Nanti dia akan muncul sebuah opsi untuk update dan menampilkan form data dari nomor 1. Tuh. Jadi ceritanya seperti itu nantinya. Nah, ini. Atau kalau mau misalkan sekalian kita tambahkan, kita mau buat sebuah di sini misalkan delete.php, ininya delete, oke. Nah, opsi delete, jadi ada edit, ada delete. Jadi ini basicnya adalah sebuah link. Boleh menggunakan teks. Kalau mau menggunakan gambar, ya berarti di sini jangan teks. Di sini ganti dengan sebuah gambar. Berarti tambahkan img apa gitu ya, image, src gitu. Kalau mau bentuknya gambar. Tapi kalau nggak ada gambarnya, kita pakai teks dulu aja. Ya. Jadi ini ada edit dan delete. Oke, sekarang kita bahas yang edit dulu ya. Delete kita matiin dulu. Kita bahas yang edit. Ya, edit ini ketika kita klik ini, klik salah satu atau data yang mau kita edit, cara kerjanya adalah dia membuat atau membuka form edit. Membuka form edit yang diisi oleh data yang dipilih gitu. Nah, maka saat kita klik edit ini, dan di source code juga sudah disiapkan, ada file form edit.php. Ini form edit.php sudah saya siapkan. Form edit.php ini isinya persis sama seperti form tambah data. Jadi saya copy source code dari sini, dari form tambah data, persis sama gitu ya. Jadi source code ini tinggal di copy paste pada form edit. Ini hasilnya. Nah, hanya saya ganti ini aja nih, ganti bagian atasnya
gitu ya. Jadi form edit hanya menambahkan atau mengganti teks ini, kemudian menambahkan ID. Kalau ditambah data itu cancel. Nambah data dia nggak ada ID karena pakai auto increment. Kemudian di sini kalau kita klik edit, ini formnya persis sama seperti yang tadi tambah data. Jadi saya copy form tambah data, kopikan ke sini. Hanya diganti ini teksnya, ini diganti jadi update. Sebelumnya kan proses gitu ya. Ini tambah lihat data jadi cancel atau batal. Ini juga link sebetulnya. Bedanya adalah proses edit dari data yang kita pilih. Kalau tambah data diklik ininya kosong gitu ya, nggak ada isinya. Tapi kalau edit diklik ini udah ada isinya. Ada isinya dan inilah kita bisa ngedit di sini. Kita bisa edit nama, bisa edit name, nilainya gitu kita bisa edit. Jadi bedanya itu. Kayak lagi kalau tambah data membuka form sama-sama link tapi isinya kosong. Kalau edit diklik isinya ada. Caranya bagaimana menampilkan ini? Nah, ini yang pertama. Select data berdasarkan ID. Jadi, prosedurnya adalah saat kita klik button edit ini di source code-nya, tadi ya, di sini, ini klik edit, button edit, atau link edit, kita membuka sebuah halaman namanya form edit, di sini ya, form edit, yang tadi ini form edit. Kemudian, ketika klik, dia nggak cuma membuka form. Di bagian atas terlihat, kita kirim parameter. Jadi kita membuka sebuah form edit.php, kemudian ada parameter ID-nya adalah 1. Jadi ketika kita klik yang ini, dia kirim ID-nya yang nomor 2. Kita klik yang ini, dia kirim parameter ID-nya nomor 3. Nah, ID ini adalah kuncinya. Gitu. Jadi makanya di sini membuka form edit sambil mengirim parameter ID. Nah, ID ini adalah kuncinya bagaimana kita bisa menampilkan isian data pada form. Oke, itu yang pertama. Jadi membuka form edit sambil mengirim parameter. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengambil data dari database seperti select. Gitu. Jadi sebenarnya proses edit itu proses yang pertama adalah select data. Makanya saya tadi tanya ada yang belum paham select, karena kalau select datanya nggak paham, editnya nggak akan paham. Oke, jadi setelah membuka form, cara kerjanya adalah select data. Nah, ini source code-nya. Persis sama seperti yang ini. Oke ya. Oke, yang pertama, ini saya kasih include. Saya udah buat, jadi saya jelaskan sedikit. Ini include koneksi. Kalau yang saya katakan dia seperti ini. Ini koneksinya. Gitu ya. Atau yang insert, ini koneksinya. Saya sudah buat sebuah file namanya koneksi.php. Isi file koneksi.php ini ya ini. Sama seperti ini nih, seperti ini, cuma saya copy, saya simpan pada sebuah file namanya koneksi.php. Nah, dengan kita punya file koneksi.php ini, maka saat kita butuh kode ini, kita tinggal gunakan perintah include koneksi.php. Jadi kalau dibuka, isi dari koneksi.php ini adalah ini nih. Yang ini ya. Sama gitu ya. Oke, itu yang pertama. Koneksi.php, jadi ini membuat koneksi. Source code-nya yang ini. Gitu ya, sama aja. Kemudian, nah, tadi saat kita membuka sebuah form, kita kirim parameter ID. Ya. Kita kirim parameter ID di sini. Raw ID. Nah, ID inilah yang jadi kuncinya yang kita get. Kita simpan atau kita simpan dalam variabel ID misalkan. Ini bebas ya, nama variabel bebas. Kita simpan parameter ID yang dikirim oleh perintah tadi. Ya, saya simpan dalam variabel ID. Kemudian jalankan query select. Query select seperti ini. Select from nilai.
sama, hanya bedanya select from nilai ada where-nya. Jadi ini sintak dasarnya, select from nilai, kemudian where ID sama dengan ID. Jadi di sini perintah select-nya tidak semua data, tapi select data dari nilai yang ID-nya sama dengan ID. Nah, misalkan kita pilih ID-nya nomor 2, maka select from nilai yang ID-nya adalah 2. Nah, inilah data yang ID-nya 2. Gitu. Select from nilai yang ID-nya 4. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Sampai query select where-nya. Paham semua? Oke, nggak ada yang bertanya, paham ya? Saya lanjutkan. Kemana tadi? Oke, setelah buat koneksi, get parameter ID dari button edit, kemudian jalankan query, select from nilai where, ini key-nya, where ID sama dengan ID. Selanjutnya, seperti biasa, jalankan query, MySQLi query. Seperti biasa ya, nggak ada yang berbeda. Kemudian jalankan perintah MySQL fetch associative array, simpan variabel. Seperti ini juga, sama seperti ini. MySQL query, fetch associative array, cuman bedanya ini ada pengecekan data dulu gitu ya. Karena ini mau menampilkan data. Boleh gak ngecek dulu sepertinya? Silahkan aja gitu ya. Karena cuman kalau ini mau nampilin data, jadi langsung aja. Oke. Setelah kita dapatkan data dan datanya simpan dalam variabel row seperti ini. Nah, disinilah bagaimana cara menampilkan data dari row ini ke dalam form. Itu paling pertanyaannya. Kita sudah dapatkan datanya, ambil data berdasarkan ID ini, select data. Bagaimana cara menampilkan ke form ini? Nah, di sini kuncinya. Kuncinya adalah kita menggunakan atribut values. Jadi, kalau di index, lihat ya, di bagian nama misalkan input tipe teks, name-nya nama. Nah, kalau di form edit, input tipe teks, name-nya nama. Nah, ini nih jadi key-nya. Ada value, ada atribut value. Value, nah ini menampilkan teks dari row nama. Jadi kita sudah dapatkan di atas variable row. Kemudian kita tampilkan di sini variable row nama. Persis sama seperti select. Row nama, row ID, row name gitu ya. Persis sama. Cuman bedanya ini ditampilkan dalam tabel, ini ditampilkan dalam form. Input tipe teks, name-nya nama, values apa? Nah, ini nama misalkan. Kemudian name. Kemudian presensi. Kemudian tugas gitu ya. UTS, UAS. Kemudian ini tulisan tadinya proses dari saya update. Ini link untuk balik lagi ke halaman sebelumnya. Gitu ya. Oke. Kenapa ke update? Harus ke select. Sorry. Nah, ini. Oke, cuman bedanya di sini dari perbedaan dari form index, di form index ini nggak ada ID. Di sini saya munculkan ID karena nanti ID ini yang dibutuhkan untuk membuat query ini. Query where ID sama dengan berapa gitu ya. Maka di formnya ditambahkan ID tipe teks, value-nya ngambil dari ID, name-nya ID, hanya di disable. Fungsi disable ini apa? Agar tidak bisa diedit. Makanya di sini terlihat seperti ini nih. Ini nggak bisa diedit. Disable ya. Kalau ini bisa diedit, misalkan gitu ya, Muhyiddin
Kalau ini tidak bisa diedit, disable. Jadi ini bagaimana cara menampilkan data dari button edit gitu ya. Klik edit, muncul datanya, alurnya sekali lagi dari sini kita kirim parameter ID kemana? Ke form edit.php, nama filenya. Ini form edit.php. Seperti biasa, buat koneksi, kemudian get parameter ID, kemudian jalankan query select, cuman ada tambahan where ID sama dengan ID ini, ID yang tadi kita pilih, jalankan query, kemudian simpan dalam variable row dalam bentuk associative array seperti biasa. Kemudian ini HTML-nya, formnya diganti form edit nilai, X-nya jangan lupa diganti update.php. Kalau sebelumnya insert.php, nanti kita akan bikin query update.php. Ya, update.php, kita menambahkan kolom ID. Nah, di kolom ID ini mengambil ID-nya dari row tadi, row ID yang di atas, row index ID, kemudian disable agar tidak bisa diedit. Nah, di bawah disable ini kita buat sebuah input hidden, jadi nggak kelihatan, persis sama. Ini akan kita gunakan nanti untuk proses update. Ini untuk ditampilkan, ini untuk proses update. Ya, ini nggak terlihat. Jadi tapi ini akan diambil. Kemudian field nama semuanya sama, copy dari form, tinggal tambahkan value, gitu ya. Sesuaikan dengan indeksnya, indeks nama, indeks name, indeks presensi, gitu ya. Value dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba submit, value-nya update. Oke, ketika kita submit, dia akan membuka sebuah action page namanya update.php. Maka kita buat file update.php. Oke, di file update.php ini persis sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Seperti proses insert. Yang pertama, buat koneksi dulu. Include connector.php. Kemudian, tadi ya, get parameter dari form. Seperti insert. Ini saya copy dari insert sebetulnya. Nah, seperti ini. Dari form ya. Hanya bedanya, di sini ada ID-nya. Jadi kita get parameter dari form ini. Ke update, ID, name, nama, presensi, tugas, UAS, semuanya. Seperti biasa ya. Seperti insert. Yang membedakan hanya query-nya saja. Jadi query-nya tadi adalah kalau insert itu insert into nama tabel, kalau update, nah ini query-nya. Tolong perhatikan sintaknya. Update nama tabel set. Ini udah jadi query ya. Maksudnya udah jadi sintak. Update sekali lagi, nama tabelnya apa? Set. Nah, set ini kita ambil semua field yang ada di sini. Gitu ya. Kenapa? Meskipun ini enggak dirubah, kan hanya yang dirubah bagian namanya saja, maka nilai ini tetap terambil gitu ya. Tetap akan terambil. Update nama tabel set, field nama diisi dengan variabel nama, name values dari name, presensi dari sini gitu ya. Tugas ini field tabel, ini variabel tugas, UTS, UAS. Nah, ini sini bedanya. Ada perintah where, ada key-nya. Where ID sama dengan ID. Makanya kita butuh ini nih. Jadi update tabel nilai, set namanya ini, name-nya ini, presensinya ini, tugasnya ini, UTS-nya ini, UAS-nya ini, yang ID-nya sama dengan ID. Jadi kalau kita analogikan, kalau kayak gini, klik edit, nah update tabel nilai, set namanya ini, name-nya ini, presensi ini, tugas ini, UTS ini, UAS ini, yang ID-nya ini, gitu. Makanya ini di disable, ini nggak bisa diedit. Oke, ini di disable agar menjadi key-nya, gitu ya.
Kalau seterusnya, jalankan query seperti biasa, seperti insert kemarin. Jadi ini murni ngopi dari insert. Ini kode program dari insert, hanya bedanya query-nya dan ada tambahan ID-nya, gitu ya. Jadi kalau dijalankan, misalkan saya mau edit nomor 1, Rian Wahidin, 56, update. Nah, ini berubah. Rian Wahidin, 23, 4, 56. Edit lagi, ini hapus, gitu ya. 23. Oke, deden. Oke, itu. Itu adalah proses update. Sampai situ selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti paham semua ya. Nanti kita lihat pada saat UAS ya. Oke, kalau sudah paham semua, saya lanjutkan ke materi satu lagi, yaitu tentang delete. Jadi kalau tadi kita sudah punya fitur edit atau update, gitu ya. Opsi yang kedua biasanya muncul adalah fitur hapus data gitu ya. Kita sudah bisa tambah data, gitu ya. Proses muncul datanya, kita sudah bisa edit gitu ya. Edit berhasil, kita update datanya. Yang terakhir, manipulasi database adalah delete atau fitur hapus. Nah, fitur hapus ini sama seperti tadi ya, di edit. Setiap data yang kita tampilkan di file select ini, kita bisa tambahkan opsi hapus. Setanya tinggal di copy saja, hanya tinggal diganti ininya apa namanya, nama filenya. Parameter tetap kita gunakan parameter berdasarkan ID dan nama link. Sehingga kalau kita jalankan sekarang, nah karena dua opsi, ada opsi delete dan ada opsi hapus, gitu ya. Ini belum ada filenya, kita buat filenya. Oke, jadi setelah edit, install, kita bisa buat fungsi hapus atau delete. Caranya sama. Yang pertama tentunya kita harus buat sebuah file hapus ya. Nah, file hapus ini kita bisa lakukan hal yang sama. Kita simpan namanya delete. Include koneksi.php. Ya, setelah membuat koneksi, saya jelaskan dulu query-nya. Nah, query-nya juga sangat simpel. Di sini query-nya hanya delete from nama tabel yang ID-nya berapa, gitu ya. Jadi simpelnya kita bisa buka file insert, koneksinya udah, tinggal jalankan query saja. Query delete data, delete from nilai where ID sama dengan ID. Nah, maka kita perlu di sini tadi get parameter ya, seperti pada form edit, update. Saya bisa melakukan edit lain. Oke. Kita sudah punya koneksi,
kemudian kita get parameter ID dari select tadi, kemudian jalankan query atau buat sebuah query, delete from tabel nilai where ID sama dengan ID, jalankan query-nya. Kalau berhasil buka select data, kalau gagal dihapus. Oke, kita coba. Kita mau delete nomor 11. Hilang. Delete. Habis. Delete data. Oke, gampang delete ya. Sangat sederhana. Jadi key-nya kalau di manipulasi database ini sintaknya atau konsep semuanya hampir sama. Jadi ya koneksinya apa, kemudian query-nya apa. Jika query perlu sebuah parameter, maka tentukan parameternya apa. Jalankan query. Jika berhasil ini, jika gagal ini. Selesai. Atau nggak perlu ada if else, jalankan query aja langsung. Silakan. Cuman kalau menjalankan query tanpa ada statement berhasil atau gagal, nanti bingung ini jalan atau enggak gitu kan programnya. Jadi ini sintak atau basic dasar dari manipulasi database. Ada 4. Saya ulangi lagi. Tambah data. Tambah data. Klik proses. Muncul lihat data. Ini lihat data ya. Sekali lagi ini lihat data. Lihat data, klik edit atau update. Yang ketiga, create, read, update. 245 berubah ya. Yang terakhir delete. Oke, selesai. Itu 4 basic manipulasi database di PHP MySQL. Create, read, update, delete. Dan ini menjadi syarat wajib fitur yang ada untuk final project untuk mata kuliah pemrograman web. Gitu. Jadi harus ada pengolahan data atau manipulasi datanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Sebelum saya tutup. Halo? Oke, Said Hamzah, silahkan. Halo Pak, ada suaranya. Saya mau nanya Pak, itu kan kita ada mata kuliah PPO ya, cara ngekoneksiin pakai OOP itu gimana Pak? Saya masih bingung di situnya Pak. Mata kuliah PPO ya, tanya ke dosennya. Dosennya? Iya, maksudnya cara koneksi ke apa? Cara koneksiin PHP langsung ke itunya ke database-nya lewat pakai kelas-kelas kayak gitu, pakai OOP kayak gitu. Saya lumayan bingung di situ Pak. Dosennya siapa? Bu siapa? Lupa lagi sih Bu, apa tuh? Kamu nomor dosennya aja lupa. Lupa lagi. Bisa ikuti saja. Iya, oh iya Pak, masih Pak. Ikuti saja. Kalau cara koneksi database itu menghubungkannya, dia saya nggak tahu ya, dia ngajarnya pakai apa. Dia PHP juga tapi. Iya. Saya konfirmasi deh, Bu Elsa kalau nggak salah ya. Iya. Kalau saya nggak tahu dia udah pakai framework atau belum. Belum Pak. Masih natif juga sama. Iya sih. Masih diajarin cuman kelas-kelas dulu, tapi belum ngajarin tentang koneksi ke database-nya kayak gitu Pak. Oh, belum diajarin. Iya, tapi udah diajarin itu Pak, udah diajarin PHP OOP-nya udah diajarin. Udah. Tapi belum diajarin cara ngekoneksiin ke database-nya kayak gitu Pak. Oh ya udah, tunggu aja kalau diajarin sama dia nanti. Oh, ya. Oh iya Pak, masih Pak. Nanti saya iya Pak. Ininya dia. Ya. Saya nggak tahu dia pakai apa tekniknya. Jadi teknik untuk koneksi database itu banyak. Ya. Manipulasi database itu banyak tekniknya.
ada yang prosedural gitu ya, ada yang OOP. Kalau saya nerangin prosedural biar kalian tahu dalamnya itu seperti apa. Kadang kalau pakai OOP dia sudah pakai fungsi-fungsi tertentu. Jadi insert itu kalau di eh, framework itu sudah tinggal pakai insert doang gitu ya, insert, tapi nggak pernah tahu sintak insert itu kayak gimana gitu, paham nggak? Jadi tinggal pakai Oh insert iya itu Pak, paham Pak. tujuannya apa. Nah kalau saya Iya nerangin Pak. tentang prosedural biar kalian tahu insert itu cara kerjanya seperti apa, select itu query-nya seperti apa, cara kerjanya seperti apa gitu ya, update itu query-nya sintaknya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah kalau saya kenapa nerangin prosedural dulu, nanti di framework itu kalian udah, meskipun udah belajar nih ya nanti nggak akan banyak dipakai, karena kalau di framework itu tinggal panggil aja di kelas insert, panggil kelas insert, datanya dari data ini ke tabel ini, selesai. Kalian nggak akan perlu pusing mikirin query nanti gitu kalau di framework ya di semester depan. Tapi kalau yang sekarang saya jelaskan secara prosedural isinya, saya jelaskan isinya biar kalian paham dulu cara kerjanya. Kalau untuk PBO Bu Elsa kalau nggak salah, nanti silakan kalau mau tanyakan di mata kuliah PBO-nya ya. Oh iya Pak. Makasih Pak ya Pak. Mangga. Ada lagi? Haikal? Izin bertanya Pak, untuk final project berarti bisa dicampur ya prosedural sama OOP? Silahkan. Kalau saya nggak, yang penting saya bisa lihat, saya nggak terlalu lihat isinya, source code-nya. Kan saya pernah bilang eh, programming itu kadang akal-akalan ya. Ya silahkan aja. Mau full OOP silahkan, mau full prosedural silahkan. Kalau saya ya, yang penting jalan, fiturnya jalan, itu selesai di mata kuliah saya. Memang untuk level S1 jalan aja dulu. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Kemarin ada yang bertanya, Pak nilai saya ke yang lain ya, nilai UTS saya kok kecil, padahal saya ngerjainnya sama kayak temen. Yang bikin beda adalah temannya ngerjain tugas 1 sampai 5 sebelum UTS, dia gak ngerjain tugas, makanya nilainya jadi beda gitu ya. Jadi saya hanya nggak lihat UTS-nya aja, saya menghindari yang seperti itu, mahasiswa yang hanya hadir saat UTS atau ngerjain UTS saja. Makanya saya selalu kasih tugas di pertemuan 1 sampai sebelum UTS gitu. Jadi sekali lagi saya tidak saya sangat menghargai orang-orang yang berproses gitu ya. Berproses itu pertemuan 1 hadir ngerjain tugas, pertemuan 2 hadir ngerjain tugas, dan seterusnya. Saya tidak terlalu suka dengan mahasiswa yang gak pernah hadir, gak pernah ngerjain tugas, tapi tiba-tiba ikut UTS atau UAS. Dan saat nilainya beda dia komplain, nilainya kok kecil, padahal ngerjainnya bareng, fiturnya jalan semua. Gitu. Jadi kalau ada yang kok nilai saya kecil, tapi perasaan sudah jalan semua, oke semua, sama dengan teman saya, silahkan dicek tugasnya ngerjain enggak gitu ya, tepat waktu tidak mengerjakan tugasnya gitu. Kalau sudah tepat waktu ngerjain tugas, tugasnya masuk semua, OTS-nya kok kecil juga, artinya misalnya ada yang 40 atau 30, silahkan cek file yang kemarin saya share, mungkin dokumennya nggak bisa dibuka. Nah, yang dokumen yang kemarin belum bisa dibuka, nanti saya cek lagi ya. Kalau ada waktu luang, nanti saya inputkan, perbaiki pada saat UAS gitu. Informasi saja. Paham ya? Oke? Oke, kalau paham, sekali lagi saya ingatkan. Kalau tidak ada bertanya, artinya paham. Berarti nanti pada saat final project, saya yang gantian nanya. Jadi kalau nanti nilainya jelek pas UAS, karena nggak bisa menjawab, jangan komplain ya. Karena ketika materi ini nggak ada yang nanya. Dan menganggap saya anggap semua sudah paham. Jadi kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya cukupkan untuk materi update dan delete. Silakan isi kehadiran di e-learning dan tugas silakan dikerjakan, akan segera saya share setelah pertemuan ini. Sampai jumpa dan jangan lupa mulai mengerjakan final project-nya. Jadi mulai minggu depan
eh, itu materi tambahan saja. Kalian silahkan fokus ke final project dan bisa diskusi terkait final project ya. Kalau ada yang mau bertanya dan lainnya silahkan. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan atas perhatiannya. Selamat pagi menjelang siang. Kita tutup dengan cepat alhamdulillah, rabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Giliran udah bubar baru bersuara.